Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sambil menantikan yang lain, kita mulai saja ya, Nak ya. Oke. Ya, baik. IPA 6 mana IPA 6? Ada? Ada Pak. IPA 7 mana IPA 7? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Rida Fauzia. Hadir, Pak. Hadir. Pak. Ada IPA 8. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Supaya efektif waktu, kalau yang telat tinggalkan aja ya. Tinggalkan saja. Kita mulai saja, kita hemat waktu. Coba lihat ada di tampilan, sudah ada? Sudah, Pak. Jenis sekarang. Pak. Sudah, Pak. Kita review dulu waktu pembelajaran tentang observasi, kemudian eksposisi, jelas ya? Banyak yang kurang jelas atau mungkin kurang paham seperti itu. Ya, coba kita lihat sama-sama jenis karangan di sana. Ada? Jenis karangan. Ada. Oke. Ada. Silakan dibaca, dipahami. Siapa ada? Ya, dibaca, dipahami. Kalian awal mula belajar, saya suruh membuat narasi. Betul? Narasi. Betul, jadi, Pak. yang paling gampang adalah narasi dari sebuah jenis karangan. Mengapa? Dari TK, SD, begitu ya. Itu semua anak pasti sudah pandai bercerita seperti itu. Ya, Nak ya? Baik. Sudah pandai bercerita, kemudian mendongeng, baik dalam bahasa Sunda atau mungkin dalam bahasa Indonesia, cerita rakyat misalnya, seperti itu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti dari observasi, kemudian eksposisi ya, yang sudah kita lakukan. Nah, kita coba memahami jenis karangan. Pertama mungkin memahami soalnya, dan terlebih dari itu adalah memahami hakikatnya. Mengapa? Karena nanti kalian kelas 11, 12, kuliah atau mungkin nanti memasuki masa kerja, itu tidak akan lepas dari dunia tulis menulis, mencatat apapun seperti itu. Seperti ya, jelas ya. Jadi tolong dipahami ketika kalian sudah belajar narasinya, deskripsinya, kemudian eksposisinya, yang kelihatan mungkin bukan sulit, tidak ada yang sulit. Yang perlu tantangan mungkin di sini ya. Yang penuh dengan tantangan adalah memahami paragrafnya itu sendiri nanti. Yang akan dipelajari hari ini. Jadi kompetisi dasar hari ini pertama adalah mengenal jenis paragraf, nantinya kemudian strukturnya seperti apa. Ya. Yang ketiga nanti adalah bagaimana cara memahami paragraf. Ada tidak cara yang paling efektif ketika kita dihadapkan soal atau nanti imbasnya ketika kita membuat sebuah paragraf seperti itu, Nak. Ya. Baik, ya. Ya, setelah direview jenis karangan, ada pertanyaan tidak? Silakan. Sebelum kita melangkah ke KD yang sekarang tentang paragraf ini. Sudah tampil di screen di sini. Ada pertanyaan nggak? Untuk review dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke masalah paragraf nanti. Ada pertanyaan untuk jenis karangan, Nak? Silakan. Silakan siapkan catatan, catat, tanya yang jelas. Harus sampai bisa, silakan. Narasi. Tujuannya menceritakan. Cirinya ada unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik? Silakan. Ayo, Nak. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang terdapat di dalam cerita. Ya, apa saja unsurnya?
Pertama, Tema, judul. bukan, isi. Kalau judul di luar, apa? Unsur yang ada dalam intrinsik, dalam sebuah cerita, baik yang fiksi maupun non-fiksi. Kalau yang fiksi, dongeng. Kalau non-fiksi, biografi kita atau autobiografi, itu termasuk fiksi, narasi juga, tapi non-fiksi. Ayo, unsur intrinsiknya apa? Tema, latar, alur. Yang pertama pasti ada orang namanya Oh, tokoh. Makanya ketika kalian menulis narasi pasti aku, saya, ngerti nggak? Atau menggunakan nama, begitu. Baik cerita sendiri atau menceritakan orang lain. Ada tokoh menggunakan nama, kata ganti ke satu, kedua, begitu. Ya. Apalagi tadi yang sebutkan latar. Ada berawal ceritanya di mana ini? Di sekolahan kah? Di pasar kah? Berarti ada tempat. Ya, ada tempat. Terus yang ketiga ada apa? alur. Alur, plot ya. Ada alur. Ceritanya dari mana saja, kemana? Begitu. Kalaupun toh di rumah, apakah duduk saja? Ya. Atau mungkin nanti pergi ke dapur, ya, pergi ke kamar mandi, ke kamar tidur, itu alur. Ada pergerakan tempat. Seperti itu. Terus yang keempat apa? Setelah tokoh, kemudian latar atau tempat, kemudian alur. Apalagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Kalau dalam cerita menggunakan sudut pandang berapa? Sudut pandang ada berapa sih? 3. Ada 3. Orang pertama, terus? Ayo. Orang kedua, betul. Tidak salah. Apalagi? Orang ketiga. Pada dasarnya. Orang ketiga, Pak. Ya, pada dasarnya sudut pandang ada 3. Orang ke satu, kedua, ketiga. Saya, kami, aku. Kemudian orang kedua, kamu, Anda. Orang ketiga, dia, ia, mereka, atau menggunakan nama. Itu semua sudut pandang. Hanya kalau digunakan dalam cerita atau dongeng, ada sudut pandang yang mana? Kalau kita digunakan untuk cerita. Ketiga, Pak. 1 dan 3. Kan ada akuan, ada diaan istilahnya. Orang pertama atau orang ketiga. Nah, orang kedua kapan digunakan? Buat tokoh pendamping. Tokoh? Pendamping. Tidak ada. Orang kedua itu digunakan dalam kegiatan berbahasa, bukan dalam sastra, yaitu kita wawancara. Pasti kita berbicara saya, Anda, saya, Bapak, saya, ngerti nggak? Seperti itu. Jadi orang-orang kedua khusus digunakan ketika kegiatan berbahasa, seperti kita wawancara, seperti itu. Pasti orang pertama dan orang kedua. Tapi ketika kita bercerita, yang digunakan adalah orang pertama dan orang ketiga. Seperti itu. Istilahnya akuan atau diaan. Itu kalau bercerita. Ya. Jelas ya? Ada apa lagi dalam unsur? Intrinsik. Tokoh sudah, latar sudah. Kemudian alur sudah, sudut pandang. Apa lagi? Tema. watak, Ciri khas karakter seseorang. Apalagi? Ada lagi ya? Waktu, itu yang paling penting. Narasi, ada perpindahan waktu, kemarin, sekarang, besok. Begitu ya, masa lalu, saat ini, atau masa yang akan datang. Baik, jadi kalau kalian membuat teks, isinya ada unsur intrinsik, sudah dipastikan kalian membuat narasi. Seperti itu. Nah, kalau deskripsi, seperti apa? Kemarin yang diminta adalah deskripsi tentang apa? Lembaran hasil observasinya tentang denah kan? Betul? Iya. Betul. Coba, cirinya apa deskripsi? Tujuannya menggambarkan. Ada rincian. Apa deskripsi di dalamnya? Kalau kita ingin menggambarkan. Bentuk. Dikaji. Pertama bentuk. Denah. Betul nggak?
Betul, Pak. Berarti kita mengenal SMA 2 ini apakah persegi 4, berbentuk lingkaran, nah itu kan denah SMA 2. Terus apa lagi selain bentuknya? Ayo, dilihat dari mata dulu, mata. Bentuk, apa lagi? Ayo nak, kalau kita berbicara bentuk berkaitan dengan indera penglihatan, mata, bentuk apa lagi? Warna. Warna, nah seperti itu, bisa kita lihat. Apa lagi? Berkaitan dengan indera penglihatan, pokoknya berhubungan dengan panca indera, begitu. Ukuran, Pak. Ukuran, luas, betul. Nah, itu contohnya. Nah, selain indera penglihatan, juga untuk deskripsi kita bisa menggunakan indera penciuman, hidung, ya. Apa saja indera penciuman? Bau. Bau, wangi, begitu kan? Baunya macam-macam, wanginya juga macam-macam. Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan denah kemarin, ada tercium bau tidak? Tidak. Tidak ada. Jadi kalau kamu mengatakan bau, tidak mungkin, karena itu kita melihat denah. Seperti itu. Makanya nilainya kemarin bervariasi. Gitu. Berarti ya? Baik, indera pendengaran. Mata sudah, penciuman sudah, kemudian pendengaran. Seperti apa? Suara. Suara, mendengar suara, mungkin manusia macam-macam, ada guru di sekolah mah, ada siswa, ada tenaga kependidikan atau caraka, ada satpamnya, seperti itu. Atau mungkin petugas kantin kalau lagi masuk ya. Itu pendengaran, atau mungkin suara burung. Nah, jadi indera pendengaran di sana. Waktu kalian menganalisis denah SMA 2, mungkinkah indera pendengaran ada? Digunakan. Ketika kita mengobservasi denah SMA 2, nak, coba. Mungkin nggak? Ketika kalian menganalisis? Tidak mungkin. Kalian mendengar apa? Ya, jadi jangan dimunculkan indera pendengaran, karena dalam denah tidak ada yang terdengar, yang adalah yang terlihat. Ya, baik. Berikutnya indera apa lagi? Indera penglihatan sudah, itu yang paling banyak. Kemudian indera penciuman, kemudian indera pendengaran. Panca indera apa lagi? Peraba. Ketika kita melihat denah, ada yang diraba? Tidak ada, Pak. Nggak ada, itu mah gambarnya. Nah, tidak mungkin. Bentuknya kasar, kapan kamu meraba pohon karet? Gitu. Oh, terasa halus, kapan kamu ya suatu saat pernah meraba lapangan karet, misalnya lapangan futsal atau voli? Tidak. Jadi kita disesuaikan. Kapan panca indera ini bisa digunakan semuanya atau mungkin beberapa saja. Terakhir, indera apa? Ayo, panca indera, kan ada 4. Satu lagi apa? Ini baru 4 nih. Pengecap. Pengesap itu? Tidak. Ada lidahnya, rasa ya. Baik. Waktu kalian mengobservasi denah, ada rasa? Tidak ada. Tidak ada. Masa denah dijilat? Ya, tidak ada. Baik. Perasaan lain ada? Selain yang panca indera ini? Rasa dingin dengan apa rasa dingin? Ada. Ada. Rasa dingin, sejuk ada? Ada. Ada. Hanya masalahnya ketika kalian mengobservasi denah, mungkin terasa dingin? Tidak. Tidak. Jadi lihatlah apa yang kita observasi, apa yang kita amati, ya. Kalau hanya sekedar denah, 99% adalah indera apa? Indera penglihatan, menggunakan mata. Hanya terlihat bentuk, ukurannya, ada apa saja, seperti itu. Jelas ya? Tidak usah berbicara tentang sejarah SMA 2 karena tidak diminta, ya. Sejarah SMA 2 tidak ada. Jadi apa yang lihat? Ya, baik. Kemudian eksposisi. Waktu MPLS
kalian kan mendapatkan sosialisasi tentang ekstrakurikuler, baik yang wajib seperti pramuka, pendidikan kepramukaan, dan ekskul-ekskul yang lain yang bisa kalian pilih. Angkat tangan, sudah memilih semua ekstrakurikuler? Saya belum, Pak. Oh belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya berarti Belum, Pak. semuanya baru mengikuti ekskul wajib ya. Pendidikan kepramukaan itu mah wajib, tidak bisa tidak. Bukan ekskul pramuka, apa bedanya ekskul pramuka dengan pendidikan kepramukaan? Intinya Ya, pengajarannya beda, Pak. apa perbedaannya? Pendidikan karakter. Nah, kalau pendidikan kepramukaan lebih mengutamakan pendidikan karakternya dan kalian tidak perlu menggunakan seragam pramuka, jelas? Jelas. Ya, biasanya selesai Jumatan atau duhur bagi perempuan, bagi yang muslim, itu diadakan pendidikan kepramukaan. Tidak harus berbaju pramuka. Nah, kalau kalian ikut ekskul pramuka, itu baru harus menggunakan seragam pramuka. Jadi kalau pendidikan kepramukaan tidak, yang penting itu adalah pendidikan karakternya, seperti itu. Oke, baik. Ekskul apa saja yang kalian ikuti? Mulai dari yang religius sampai yang agak keras mungkin, ada yang ikut? Ikut ya? Ada yang ikut? Ikut tidak? Ikut apa saja, Nak? Coba yang ikut. Ikut ekskul apa saja? Raisya, ikut apa Raisya? Belum ikut, Pak. Ya? Belum ikut. Oh, belum. Emil? Saya juga belum ikut, Pak. Oh, kenapa? Belum ada minat? Masih milih-milih, Pak. Masih milih-milih. Baik. Mahesa? Basket, Pak. Basket. Baik ya. Mudah-mudahan basket SMA 2 tetap jaya ya. Amin. Tetap ada regenerasi, ada generasi penerusnya. Seperti 10 tahun yang lalu, ya sekarang kan lagi vakum-vakumnya nih, baru 1 tahun terakhir. Ya, baik. Salah satu ikon atau ikon bahasa Indonesianya untuk ekskul salah satunya adalah basket. Ya. Kemudian siapa lagi? Ali? Saya belum, Pak. Belum. Baik, yang tidak saya sebutkan nama apa lagi nih? Ada Siti? Ikut ekskul apa, Nak? Basket, Pak. Basket. Iya, Vidya Rahma. Himpunan Seni Rupa, Pak. HSR ya. Ya. Ada di rumah seni, bergabung biasanya dengan bazar. Alia Dianti? Ikut Karate dan himpunan seni rupa. 2 ya? 2, Pak. Iya, baik. Fadli Satria? Fadli ikut apa, Fadli? Futsal ya? Iya, Pak. Iya, mudah-mudahan futsal juga tetap juara, tetap jaya ya. Kemudian Riani? Neng? Ikut ekskul? Suara, Pak. Ya? Paduan suara. Paduan suara, rumah seni. Kemudian Muhammad Endrijal. Ikut eskul pramuka, Pak. Ya? Eskul pramuka. Oke, baik. Itu yang paling banyak. IPA 6 ya? Halo Endrijal? Iya, Pak. IPA 6, paling banyak berkomunikasi dengan saya ya? Halo? Endrijal? Iya, Pak. Oh, tidak Iya, Pak. tampak, tidak tampak mana? Oke, Endrijal Ini, Pak. paling banyak berkomunikasi di WA. Kayak ekskul pramuka, menulis itu harus dipelajari ya, Nak ya. Kemudian Keisha. Kei, ikut apa Kei? Angklung, Pak. Angklung, rumah seni. Hanifah, IPA 7. Ikut eskul pramuka, Pak. Pramuka, baik. Dengan Endrijal ya.
Kemudian Ardika Tara. Ya Pak, Ekskul apa nak? ikut eskul basket Pak. Ekskul basket. Kemudian berikutnya ada Revalina Aurel. Ekskul apa nak? Guardian, Pak. Guardian. Ya, mampu push up-nya. Insya Allah. Insya Allah. PKS kan lebih banyak fisik ya. Zahwala Rasati. Ya, Pak. Iya, ekskul apa nak? Ikut ekskul apa, Zahwa? Jurnalistik sama taekwondo, Pak. Ya, jurnalistik. Baik, jurnalistik nanti bertemu dengan saya ya. Ya, Pak. Iya, untuk penulisan. Kemudian Putri Dwinda. Ekskul apa nak? Eskul Guardian, Pak. Guardian. Andrew. Eskul badminton sama ANS 23, Pak. Si Anskom ya? Iya. Kemudian siapa? Kesha sudah ya, Kesha? Sudah, Pak. Sudah. Ardi kata Rabi Sadira. Rabi, apa kabar Rabi? basket Pak. Basket, baik. Ya. Rajin latihan ya. Ya siap. Nanti kalau sudah memungkinkan. Sekarang kan dipending dulu nih. Ya. Salsa Serindra. Ya. Salsa Serindra. Himpunan seni rupa. Himpunan seni rupa. Kemudian Mohamed Rajendra. Saya basket, Pak. Basket. Oke, selamat latihan nanti ya. Ya, baik. Yang lainnya mohon maaf tidak disebut satu-satu. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi pembelajaran yang kedua, kalian membuat eksposisi tentang ekskul. Tidak berbicara tentang negara Indonesia, tapi tentang ekskul. Coba ingat-ingat kembali. Saya tidak akan pelit dengan nilai. Kalau memang itu masih salah, silakan perbaiki. Jelas ya? Untuk eksposisi. Yang dibicarakan itu ekskul, bukan olimpiade, ya, bukan negara Indonesia, bukan di Asian Games-nya, tapi fokus ke ekskulnya. Seperti itu. Itu perlu dipahami. Eksposisi, cirinya adalah informatif dan aktual. Harus ada argumen. Ya, yang menjadi isunya apa? Contohnya kemarin, tesisnya. Siapa yang berani mencontohkan tesis? Yuk, satu orang. Yang eksposisi kan ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang, ada rekomendasi. Mau mencontohkan? Boleh dari ekskul manapun, silakan untuk eksposisi. Berikan contoh ya sebuah tesis. Ayo nak. Berikan contoh sebuah tesis nak. Ayo, jangan malu-malu. Nilai bagi kalian yang mau, silakan. Ayo, dicontohkan sebuah tesis. Ayo saya beri kesempatan, siapapun yang mau, silakan. Halo. Tesis, sebutkan nama kemudian kelas yang sudah kalian buat, eksposisi. Ada tesis, ada beberapa argumen, kemudian ada rekomendasi atau penegasan ulang. Silakan. Halo. Ada yang mau mencontohkan? Tinggal sebutkan nama, sebutkan kelas. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Yang sudah kalian tulis kemarin di eksposisi. Silakan.
Jangan malu-malu. Ayo. Siapapun yang mau komunikasi nanti dinilai, silakan. Tinggal mengingat-ingat lagi eksposisi yang sudah dibuat. Ayo Diandra. Coba Diandra, tesismu apa? Tesismu? Gak usah malu-malu. Tesisnya apa? Neng? Ya, Pak. Ya, tesis itu opini kita yang perlu didukung oleh argumen. Ayo, apa? Lupa, Pak. Ya, lupa. Baik, saya sebutkan tesisnya, coba kalian sebutkan argumennya nanti. Ya, tesis nih, SMA Negeri 2 merupakan sekolah favorit. Itu kan tesis, perlu dibuktikan dengan argumen. Cek, argumen yang pertama apa? Ini berupa fakta, kan begitu. Ada tesis, opini kita, SMA 2 merupakan sekolah favorit. Itu kan pengakuan, perlu dibuktikan. Sebuah tesis, pernyataan. Baik. Yuk, argumennya apa? Satu. Banyak lulusan yang dari banyak lulusan SMA 2 yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit juga. Ya, itu fakta seperti itu, Nak. Ya, supaya berkaitan. Apalagi faktanya? Itu dilihat dari akademik. Ya, apalagi? Apalagi argumennya? Kalau tesisnya SMA Negeri 2 merupakan SMA favorit atau sekolah favorit. Argumennya yang tadi, yang pertama adalah lulusannya, alumninya banyak yang masuk ke perguruan tinggi favorit, tentunya yang negeri. Terus yang kedua apa? Hanya satu? Satu lagi? Ekskul yang di dalamnya berprestasi. Ya, prestasi dari beberapa ekskulnya. Baik lokal, wilayah, ya kemudian nasional juga. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Tadi ekskul, apa lagi? Fasilitas. Fasilitasnya dengan luas 2,3 hektar ya. 2,3 hektar. Ya, apa lagi? Apa lagi? Organisasinya. Ya. Organisasinya, baik organisasi keosisan atau MPK atau organisasi pensinya, kan itu. Ya, baik, apalagi? Apalagi, Nak? Apalagi? Akademik sudah, organisasi sudah, ekskul sudah, satu lagi apa? Sebetulnya ini bukan ekskul, tapi di bawah kurikulum, sifatnya akademik juga, apa? KSN ya, kalau dulu Olimpiade, walaupun belum rata, yang sudah berhasil kebumian seperti itu ya, komputer. Ya. Walaupun untuk apa? Untuk KSN atau Olimpiade masih kalah oleh SMA yang lain lah. Ya baik, itu contoh eksposisi ya, contoh eksposisi yang sudah kalian buat kemudian dikumpulkan. Baik, berikutnya setelah narasi, deskripsi, menginjak kepada eksposisi, setelah eksposisi apa? Tingkatannya lebih tinggi dari eksposisi apa? Kan ada 5 tuh. Persuasi, Pak. Narasi paling gampang, kemudian deskripsi. Mengapa paling gampang? Karena bercerita. Setingkat lebih maju bukan bercerita, tapi menggambarkan. Karena keterlibatan panca indera. Berikutnya eksposisi, bukan hanya bercerita, dan tidak cukup hanya dengan rincian, tetapi harus istilahnya menginformasikan yang aktual dengan argumennya yang tepat. Nah, seperti itu eksposisi. Setelah eksposisi apa? 2 lagi nih. Argumentasi, gitu ya. Argumentasi karena tidak cukup hanya dengan satu argumen. Baik yang sifatnya faktual, data-data, atau mungkin dari pendapat orang lain, teori orang lain.
Nah, nanti kelas 11 kalian membuat karya ilmiah. Gitu ya. Tegasnya adalah membuat makalah. Maka itu termasuk argumentasi nantinya. Karena perlu ada tulisan atau karya orang lain yang dikutip. Gitu ya. Ingat, dikutip. Harus ada tanda petik, dikutip. Beda dengan mencuri loh, gitu ya. Nah, kalian membuat narasi, kemudian membuat deskripsi kemarin, ya mohon maaf, jangan biasakan mencuri. Beda mencuri dengan mengutip. Ya. Semua teks cari di internet, di copy kemudian dipaste, ya. Pindahkan kepada tulisan kita, itu namanya mencuri, nah, tidak boleh. Ya. Yang namanya mengutip hanya sedikit untuk menguatkan argumen kita, menguatkan opini kita. Makanya kalau kutipan ada dalam tanda kurung, di dalamnya itu ada siapa penulisnya, dari mana sumbernya, tahun berapa, kalau buku mungkin halaman berapa, seperti itu mengutip namanya. Jadi tidak boleh asal menyontek karya orang lain, tidak boleh. Harus saya tegaskan, ya. Karena kelas 11 nanti kalian harus membuat karya ilmiah. Masa karya ilmiah mencuri? Kan lucu, tidak boleh itu. Yang ada adalah kutipan, mengutip, tidak semuanya, hanya sebagian. Tujuannya adalah untuk menguatkan argumen kita, menguatkan opini kita. Selalu ada keterangan dari mana sumbernya, siapa pengarangnya, tahun berapa, halaman berapa. Nah, seperti itu namanya kutipan. Biasakan ya. Baik, berikutnya argumentasi. Terakhir adalah persuasi. Mengapa persuasi? Lebih dari sekedar berargumen, tapi juga membujuk orang lain. Makanya pada akhir tulisan persuasi adalah kalimat persuasif, seperti itu. Baik, berikutnya saya contohkan supaya mudah. Temanya rokok. Supaya gampang diingat, rokok misalnya. Kalau kita menulis narasi, temanya rokok apa? Coba buatkan judulnya. Temanya rokok. Kita akan membuat teks narasi. Judulnya kira-kira apa? Nah, jadi judul saja sudah kelihatan. Apa? Akibat yang ditimbulkan. Ya. Akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Kurang tepat. Narasi, narasi. Oh, narasi. Narasi. Kita bercerita, temanya rokok. Coba buatkan judulnya. Gampang, karena itu cerita aku dan rokok. Selesai. Pasti cerita ke sananya. Betul ya? Nah, seperti itu. Kemudian coba temanya sama tentang rokok. Kemudian kita membuat deskripsi. Apa yang perlu diungkapkan judulnya? Kandungan pada rokok. Ya, deskripsi. Deskripsi ya. Kalau tadi mah narasi, aku dan rokok. Waduh, gagah ya. Dampak dari rokok. Dampak bukan. Ini deskripsi. Apa yang dikandung dalam bagian dari rokok. Apa? kandungan dari rokok? Kandungan, deskripsi. Deskripsi itu paling berkenaan dengan bentuk, warna. Rasa dari rokok. Ciri khas rokok. Bagian, Pak. Ya, bagian rokok. Tahu ciri khas rokok apa? Ngerti ya? Dideskripsikan. Pasti bentuknya, warnanya, ada rasa. Kalau eksposisi bagaimana? Nah, batu yang tadi, kandungan dalam rokok. Kan itu? Atau zat-zat yang terkandung dalam rokok. Ada racun, jelas. Gitu ya. Betul. Argumentasi, bagaimana? Argumentasi bagaimana? Ayo, tadi akibat dari merokok. Mengapa disebutkan akibat? Pasti ada dampak dan itu perlu argumen. Mengapa berakibat buruk? Nah, kalau persuasi bagaimana? Dari merokok. Sejak berhenti merokok. Tidak mungkin. Setelah kita tahu kandungannya, akibatnya bagaimana, tidak mungkin dalam persuasi, marilah kita merokok, teng-tengan atau ya. Tidak mungkin. Maka itu janganlah merokok, berhentilah merokok. Seperti itu. Beda ya?
narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, sampai persuasi, menggerakkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat. Ya, baik. Ada pertanyaan nggak untuk jenis karangan? Silakan. Sebelum kita masuk ke kajian tentang paragraf nanti, silakan. Yuk. Relax saja. Mungkin ada minuman, silakan minum, nak. Silakan. Tidak apa-apa. Ya. Boleh minum, silakan. Tidak harus minta izin, minum. Nanti dengan Pak Kusnadi, ketika tatap muka normal, ada di kelas, ya, silakan tanya kakak-kakak kalian. Saya tidak pelit dengan waktu, kamu boleh minum tanpa harus minta izin. Dan minum itu sebuah kebutuhan. Ya. 1 jam, 2 jam, otak kita lelah. Ya, perlu asupan minuman otak kita. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan untuk jenis karangan? Silakan. Barangkali ada yang masih belum memahami. Sudah dipahami? Sudah. Ya, baik. Tampilan berikutnya bisa kalian lihat. Ada. Ada. Ada, Pak. Ya, baik. Coba perhatikan, ini kan soal-soal. Dari soal kita berangkat kepada masalah yang hakiki, yaitu membuat paragraf nantinya. Ya. Dan ini sering muncul, pada waktu lalu sering muncul di UN, sekarang UN digantilah. Tidak ada posisinya, tapi AKM nanti ketika kalian kelas 11. Ya. Untuk bahasa Indonesia, main utama pasti itulah paragraf. Tidak akan jauh-jauh, yang tanyakan pasti gagasan umum, atau ide pokok, atau gagasan pokok, gitu ya. Kalimat utama, kalimat penjelas, tidak akan jauh dari itu. Itu untuk paragraf ya. Oke, baik. Coba nomor 1. Silakan dianalisis. Silakan jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, silakan berkomunikasi, bicara, silakan. Nomor 1, silakan dianalisis. Silakan. Ya, silakan dianalisis. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Dibaca, dipahami, dianalisis. Silakan dijawab dengan argumen ya. Kita belajar sama-sama. Nomor 1A, Pak. Nomor 1A, analisis. Nama siapa, Neng? Nama? Aulia Zahra dari 10 MIPA 6. Aulia, silakan. Bagaimana analisismu sampai menjawab nomor 1 adalah A? Silakan. Dari analisis saya, Pak, di kalimat pertama itu menjabarkan masalah-masalah, lalu di kalimat selanjutnya menjelaskan kenapa masalah itu terjadi. Oke. Pertanyaan pertama yang muncul dalam benakmu apa? Sampai harus memilih kalimat pertama gitu. Mengapa? Karena itu, Pak, di kepala saya ya kalimat pertama gagasan umumnya, karena yang tadi menjelaskan masalah dari si teks ini gitu. Oke. Pada kalimat berikutnya ada ciri-ciri nggak? Bisa kamu identifikasi? Siap, ciri-ciri apa, Pak? Nah, oke, baik, tidak apa-apa. Ada ciri-ciri pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga bisa memudahkan kita sebetulnya. Jadi kalau ada teks minimal 5 kalimat atau berapa, itu tidak harus semua kalimat dibaca. Seperti itu. Ada? Oke, terima kasih ya Aulia ya. Yang lain, coba dianalisis lagi. Masih nomor 1 ya, kita belajar. Kalau menurut saya Siapa yang ada di Nur Wulandari kelas X MIPA 6. Nur Wulandari ya? Ya. Ya, silakan Nak. Menurut saya jawabannya kedua, karena di kalimat yang kedua yang di depannya ada untuk mengatasi. Terus Untuk ini semua mengatasinya yaitu jadi paragrafnya jadi kayak membicarakan untuk mengatasi traktor rewel. gagasan utamanya ada pada kalimat kedua ya. Iya. Oke, baik. Satu lagi, laki-laki saya minta. Mana laki-lakinya dong? Yuk, belajar, tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Yuk. MIPA 6 2 orang nih.
perempuan semua, Aulia Zahra, kemudian Nur Wulandari. Yang lain? Laki-laki. Dari MIPA 7, MIPA 8, MIPA 6, silakan. Ayo. Laki-laki. Perempuan sudah 2 nih, IPA 6 semua. Ya, Pak. Ya, siapa? Muhammad Enrizal 10 MIPA 6. Ya, ayo Enrizal, jangan malu-malu. IPA 6 ya? Ya. Ya. Menurut saya jawabannya A pertama. Mengapa? Karena di kalimat pertama itu menggambarkan teks secara keseluruhan. Ya. Terus di kalimat-kalimat selanjutnya berkesinambungan dengan kalimat yang pertama. Yang mencirikan bahwa itu berkesinambungan yang mana, Enrizal? Seperti di kalimat pertama ada menjelaskan tentang traktor rewel. Ya. Dan di kalimat keduanya cara mengatasinya traktor rewel, berarti antara dua kalimat itu berkesinambungan. Dari yang mana? Dari kata atau suku kata atau mana? Kalimat kedua? Dari kata traktor. Traktor. Oke. Iya. Baik. Ada lagi, Enrizal? Bagus? Sudah, Pak. Iya, sudah. Jadi Sudah. ada kata yang diulang, traktor. Siap, betul, Oke. Pak. Baik, terima kasih. Ayo laki-laki lagi dong. Dari IPA yang lain. IPA 7, IPA 8 belum nih? Perempuannya juga boleh. IPA 7, IPA 8. Ayo. Santai saja ya, santai. Santai saja. Sambil minum, silakan. Boleh kok. Tidak usah minta izin ya, silakan. Minum nak. Sudah 1 jam nanti belah otak kalian. Silakan. Ayo. IPA 7, IPA 8 nih. Ayo dong. Raisya. Ayo nak, dicoba. Ya Pak, menurut saya yang pertama itu kan tentang penggambaran. Raisya ya. Ya. IPA 7, Raisya. Ya, silakan, Neng. Kalimat yang pertama ini menggambarkan secara umum Ya, tentang jawab dulu yang mana? Yang kalimat pertama, kebanyakan petani kita tidak berbakat dalam masalah teknik dan selalu mengalami kesulitan kalau traktornya rewel. Ya. Dari sini cerita yang apa sih yang digambarkan ini kan tentang traktor rewel tersebut. Ya. Nah, di kalimat berikutnya ini menjelaskan gimana caranya mengatasinya. Terus tentang dijelaskan di kalimat selanjutnya itu deskripsi bagiannya gitu. Oke, baik. Jadi jawabannya A. Dengan argumen yang tadi. Ada pendapat lain? IPA 7, IPA 8, silakan. Ayo laki-laki. Laki-laki mana laki-laki? Siswanya mana siswanya? Ayo dong. Baru Enrizal nih untuk siswanya nih. Baik, silakan berinteraksi, tidak usah malu-malu, silakan. Ayo. IPA 7, IPA 8. Ayo mana komentarnya? IPA 6 sudah, 2 perempuan, 1 siswa. IPA 7 sudah. Ayo, IPA 8 mana? IPA 8. Tidak usah takut salah, namanya juga belajar. Silakan. Silakan berkomunikasi. Ayo nak. Siapa yang berkomentar lagi? Oke. Baik. Coba lihat yang kedua sekarang. Yang kedua. Yuk, analisis lagi. Yang kedua ya. Nomor 2. Nanti kita bahas sama-sama dengan argumen yang efektif gitu. Yuk, nomor 2, silakan dipahami. Yang sudah punya jawaban, bisa menganalisis, silakan komentar saja langsung. Tidak usah malu-malu. Ya, silakan. Yang nomor 2, Pak. Ya, silakan nomor 2. Oh, ya. Enrizal. A. A. Alasanmu apa? Ya gara-gara di kalimat pertama itu rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau yang sisanya itu
ininya argumennya. Iya. Ada ciri khusus lagi seperti tadi, ada nggak? Argumenmu yang tadi bagus loh. Untuk menjawab nomor 1, argumenmu bagus itu. Dipertahankan dan dicari lagi. Coba, ada yang spesifik Maaf nggak? Pak, itu bukan Enrizal. Hah? Yang tadi dijawab bukan Enrizal. Ah, siapa tadi? Ali, Kelas mana? MIPA 8. MIPA 8. Ya, silakan. Ya, Ini yang lebih spesifik lagi kan rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. ya. Jadi gagasan utamanya perbedaan pengertian rayonisasi dulu dan sekarang. Ada ciri khasnya sehingga kita bisa menyimpulkan. Ada ciri nggak? Berbeda. Berbeda. Apa? Ya, rayonisasinya Realisasinya. Dari kalimat yang mana? dari kalimat pertama. Iya. Baik. Satu lagi. Nomor 3. Tadi siapa tadi yang menjawab? Punten? Ulangi. IPA 8 siapa? Ali Al-Jabri. Ali Al-Jabri. Ya, baik. Coba sekarang nomor 3. Sebelum kita bahas sama-sama. Nomor 3. Hanya 2 kalimat loh. Ayo Andrew. Dicoba Andrew. Jawaban saya C, Pak. C. Ya, mengapa Andrew? Karena memiliki beberapa kalimat penjelas. Iya. Kalimat penjelasan ada berapa? Di sini ada 3. Ada 3. Ada berapa kalimat? Nomor 3 ada berapa kalimat? Teks nomor 3. Ada 2, Pak. Ada 2. Berarti 1 utama, 1 penjelas, betul nggak? Iya, Pak. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang paragraf pertama, Pak. Paragraf atau kalimat? Kalimat pertama. Kalimat pertama. Mengapa? Kalimat utamanya kalimat pertama. Mengapa? Karena di sini dijelasin banyak faktor yang menjadi penyebab siswa kurang tertarik pada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, lebih spesifik apa yang membuat argumenmu itu bisa masuk akal lah itu ya? Untuk meyakinkan. Karena di sini semua kalimat di sini menunjukkan bahwa faktor penyebab kurang tertariknya siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Lebih spesifik lagi, kata apa? Kata apa? Kata penyajian materi di dalam buku teks dan guru yang tidak menguasai materi sehingga tidak dapat mengajar dengan baik. Oke, baik. Cukup 3 dulu lah. 3 ya. Kita bahas sama-sama, kemudian kita baru menjawab semuanya. Gampang kok. Kalau kamu dihadapkan kepada soal seperti ini, teks seperti ini, kamu hanya cukup membaca 2 kalimat loh. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat ketiga, keempat, kelima, kalau dibaca itu namanya buang-buang waktu. Cara efektifnya, kita lihat dulu ya. Ya, baik, coba dibaca. Kita belajar teknik cara cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Lebih jauh lagi nanti kalian belajar menulis seperti itu ya. Silakan. Awali dengan memahami konsepnya dulu. Paragraf itu apa, kalimat utama itu apa, kalimat penjelas itu apa, ya. Oke, konsep dulu konsep. Konsepnya ya. Ada masalah dengan paragraf? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kalimat atau kumpulan kalimat yang mengandung satu kesatuan, ide pokok, dan mempunyai koherensi. Tahu koherensi? Kalau bahasa Inggris mungkin coherent, tapi bahasa Indonesia itu koheren. Ya. Koherensi itu adalah padu, berkaitan, gitu ya.
Tidak berdiri sendiri, harus padu, itu koheren. Berarti koherensi adalah keterpaduan, keterkaitan. Itu paragraf yang baik. Dalam paragraf pasti ada satu kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas. Ada kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat yang berisi gagasan atau informasi paling umum dan penting. Dan nanti dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Seperti itu. Oke. Ketika kita menjawab soal-soal seperti itu, ada dua kemungkinan. Deduktif atau Deduktif atau induktif. Kalau deduktif bagaimana? Di awal Ya, paragraf. kalimat utamanya adalah kalimat pertama di awal, betul. Kalau induktif di akhir. Kalimat terakhir itu adalah kalimat utamanya, seperti itu. Jadi dua kemungkinan kita menjawab, deduktif atau induktif. Karena yang variatif jarang muncul lah. 10 tahun terakhir tidak muncul-muncul. Kalau tidak deduktif, induktif. Seperti itu. Jelas ya? Baik. Kalau kita menyebutkan deduktif, ya, deduktif, coba lihat. Oke, deduktif. Kamu beranggapan, kamu yakin bahwa kalimat pertama adalah kalimat utama. Sekarang lihat kalimat kedua. Nih. Lihat di kalimat kedua. Ada ciri-ciri ini enggak? 4 ciri ini. Seperti itu. Itu gampang. Jadi kalau kita beranggapan ini deduktif, kalimat pertama adalah kalimat utama, kemudian lihatlah kalimat kedua. Satu, cirinya ada pengulangan kata. Disebut juga kata kunci. Ngerti ya? Kata kunci. Yang kedua, mungkin di kalimat kedua ada kata ganti. Bisa orang, bisa benda. Ia, dia, mereka. Seperti itu. Ya, kata ganti. Yang ketiga, bisa jadi dalam kalimat kedua ada kata penunjuk. Ini, itu, tersebut, demikian. Seperti itu. Silakan, boleh catat santai saja ya, atau di foto juga silakan ya. Yang keempat, tetap kita yakin deduktif. Lihat kalimat kedua, tetap adakah konjungsi antar kalimat? Konjungsi antar kalimat selalu mengawali kalimat. Nih, akan tetapi, koma, namun, koma, sebaliknya, koma, selain itu, koma, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah diawali dengan ini, yakin itu adalah kalimat penjelas. Kalimat kedua, kalau ada tanda-tanda seperti ini, itu namanya kalimat penjelas. Dan kita yakin kalimat pertama adalah kalimat utama, berarti deduktif. Seperti itu. Kita buktikan nanti dengan soal ya. Baik. Ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Untuk deduktif. Sebelum kita buktikan dengan membahas soal nanti. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada. Yang kedua, bisa jadi argumen kita adalah, Pak, menurut saya paragraf ini adalah induktif. Gampang. Caranya bagaimana? Hanya dua yang kita bandingkan. Kalimat awal dan kalimat terakhir, bandingkan. Kalimat pertama menjelaskan yang akhir atau kalimat terakhir menjelaskan yang pertama. Seperti soal nomor 3 tadi hanya 2 kalimat loh. Gitu. Ya. Oke, 2 kemungkinan, deduktif atau induktif. Jadi kalau deduktif, lihat kalimat kedua, ada tanda-tanda ini atau tidak. Seperti itu. Baik, kalau menurut kamu induktif, tinggal bandingkan saja. Kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Lebih umum yang mana? Akhir menjelaskan yang pertama atau yang pertama menjelaskan yang akhir. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita kembali ke soal, kita buktikan langkah-langkah ini. Tidak perlu waktu lama, cukup 1 menit juga selesai. Ya, kamu bisa menjawab. Tidak perlu teks itu dibaca semua kalimatnya. Jadi menghemat waktu. Seperti itu. Baik, silakan. Ada pertanyaan tidak?
Cukup? Cukup dimengerti? Cukup. Jelas nggak? Jelas? Jelas. Ya, baik. Kita kembali ke soal. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke, baik. Nomor 1, perhatikan kembali. Deduktif, induktif. Deduktif, induktif. Deduktif. 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 Baik, deduktif. Deduktif. Kita lihat kalimat kedua. Ada ciri apa tadi? Ada pengulangan kata? Ada. Sudah dijawab oleh siapa tadi ya? Oleh Endrijal. Traktor, betul? Wah. Iya. Ada kata ganti nggak? Iya, dia, nya, mereka ada kata ganti? Ada. Ada. Mana? Itu. Mana? Mengatasinya. Ya, betul. 1, ada pengulangan kata di traktor. Kemudian mengatasinya, nya, pasti merujuk ke kalimat sebelumnya. Dengan membaca kalimat yang kedua saja, kalian tidak perlu membaca kalimat 3, 4, 5. Itu namanya buang-buang waktu loh. Kalau tidak yakin, silakan lihat kalimat ketiga. Ada kata apa? Nih, kalimat ketiga, ada kata apa? Untuk membuktikan, kalimat ketiga ada kata apa? Traktor. Traktor, sudah diulang lagi. Lihat di awal kalimat, ada konjungsi antar kalimat. Padahal, ngerti nggak? Sudah tidak penting lagi, begitu. Kalimat keempat, ada apa? Ada kata gantikah? Ada pengulangan? Ada kata penunjuk? Ini. Ada konjungsi? Ada apa? Lihat, ada kata penunjuk. Hal ini, nah ini. Hal ini, jelas ya? Kalimat terakhir dengan kata lain itu sudah konjungsi antar kalimat. Jadi kalimat ketiga, keempat, kelima percuma dibaca, buang-buang waktu. Lebih baik efektifkan waktu. Dengan melihat kalimat kedua, dengan ciri-ciri yang tadi, mungkin keempat-empatnya, mungkin salah satu, mungkin ada 2, sudah yakin itu deduktif. Maka jawabannya adalah kalimat utama, kalimat pertama. Dan gagasan utama, gagasan umum ada pada kalimat pertama. Jadi jawabannya yang A, seperti itu. Oke ya. Yuk analisis lagi. Nomor 2. Deduktif, induktif. Pertanyaan awal di benak kita, deduktif atau induktif? Deduktif. Deduktif. Berarti kita lihat kalimat kedua. Ada ciri apa kalimat kedua? Pengulangan kata. Pengulangan kata. Sudah diulang ini. Begitu. Percuma ya. Kemudian kalimat ketiga ada apa? Kalimat ketiga, kalau kurang yakin ada kata apa? Jadi. Jadi itu konjungsi antar kalimat, simpulan. Jadi kalimat 3, 4, 5 sudah tidak penting lagi. Jadi kita yakin ini deduktif. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utamanya ini. Kalimat utamanya. Gagasannya yang mana? Jadi yang mana? Jawabannya yang A. Yang A. Inti dari kalimat utama adalah ini. Perbedaan asosiasi dulu dan sekarang. Jawabannya A. Seperti itu. Oke ya. Baik. Nomor 3. Hanya 2 kalimat loh. Hanya 2 kalimat. Oke. Deduktif atau induktif? Deduktif. Deduktif. Mengapa? Lihat kalimat ketiga. Kalimat kedua ya. Hanya 2 kalimat. Kalimat kedua ada apa? Faktor tersebut. Faktor sudah diulang. Apalagi? Ada apa lagi? Faktor sudah diulang. Sudah ada pengulangan kata. Kita yakin. Ada apa? Ada Sebut. kalimat kata penunjuk. Ini, itu, tersebut, demikian. Jadi kita yakin walaupun hanya 2, kalimat utama adalah yang ini. Jelas. Jadi apa inti dari kalimat pertama? Jawabannya yang mana? C.
yang C. Ini jawabannya. Inti dari kalimat pertama adalah yang ini. Seperti itu. Gampang kan? Gampang ya? Tidak perlu waktu 2 menit. 1 menit pun jadi. Ya, lihatlah ciri-ciri yang tadi. Baik. Kita kembali lagi. Ya, baik. Silakan amati lagi ya. Jadi ini adalah cara-cara yang paling mudah, efektif ya. Nah ini. Silakan, ada pertanyaan tidak? Silakan. Setelah kita memahami caranya, triknya, ciri-ciri spesifik, kemudian kita berlatih tadi, ternyata gampang. Ya, gampang. Hanya 2 kemungkinan, deduktif atau induktif, begitu. Ya, silakan dipahami, perlu dicatat-catat atau difoto, silakan. Kalau belum mengerti, tanyakan siapa yang mengerti, silakan. Karena berikutnya yang paling penting adalah bagaimana kita menulis. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menulis? Silakan, ada pertanyaan? Untuk analisis cara efektif ini bagaimana? Silakan. Cukup dimengerti? Bisa dimengerti ya? Sangat mudah. Kita bisa mengefektifkan waktu, tidak perlu buang-buang waktu, manfaatkan dengan baik seperti itu. Jelas ya? Untuk paragraf seperti ini. Oke. Silakan. Ini tadi konsepnya. Ini konsep sebelah sini. Kalau ini adalah cara analisisnya seperti itu. Oke. Baik, bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Ya, baik. Kita kembali lagi. Coba perhatikan sekarang kali soal nomor 6. Sepintas sulit. Padahal kalau gunakan cara yang tadi itu sangat mudah. Coba nomor 6. Kalau tadi mencari kalimat utama, mencegah kasus nama, sekarang membuat sebuah paragraf dengan cara-cara yang tadi. Silakan. Oke. Dianalisis. Nomor 6 ya, nomor 6. Kita sekarang membuat paragraf loh. Kalau tadi menganalisis, sekarang kita membuat. Merangkaikan kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf. Gunakan cara-cara yang tadi. Kalau sudah, siapa yang mau berkomentar? Silakan. Menganalisis soal nomor 6. Sangat mudah. Gunakan cara-cara yang tadi. Silakan. Yuk, siapa yang mau berkomentar? Belajar, nggak usah takut. Namanya juga belajar, silakan. Ya, yang belum komentar, silakan berkomentar. Tidak usah takut salah. Kita sama-sama belajar. MIPA 6, MIPA 7, MIPA 8. Ayo, silakan. Kalau tadi kita menganalisis, oh begini caranya, efektifnya seperti ini. Sekarang kita coba membuat, merangkai kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf seperti itu. Oke, ayo siapa yang mau berkomentar silakan. Setelah kalian mendapatkan Saya, kalimat. Pak. Ya, siapa nama? Alia Dayanti dari kelas 10 MIPA 7. Iya, MIPA 7 silakan Alia, bagus. Jawabannya yang A, Pak. Yang A. Analisismu bagaimana? Kita simpan dulu jawabanmu. Jawaban yang A. Oke. Analisismu bagaimana? Lihat beberapa kemungkinan. Karena
beberapa kemungkinan, lihat. A, B, C, D, E. Ada yang mengawali dengan angka 3, betul? Ada yang mengawali dengan angka 2. Ada yang mengawali dengan angka 5. 2, 3, 5. Bagaimana analisismu terhadap kalimat 2, 3, dan 5 ini? Soalnya yang ketiga. Nomor dua dulu, nomor 2. Nomor 2. Mengapa tidak mungkin mengawali? Mengapa? Silakan Alia. Karena ada kata apa? misalnya. Misalnya, mengapa misalnya tidak boleh dari awal? Iya, betul. Mengapa? Ada apa dengan misalnya? Karena misalnya itu sebuah kata. Ya. Sebuah kata apa khusus, ya? Kata khusus. Iya. Untuk memberikan. Kata khusus untuk memberikan. Ayo Neng. Betul. Ada kata misalnya, karena misalnya sebuah kata khusus untuk memberikan penjelas atau contoh. Tidak mungkin ujung-ujung contoh, betul nggak? Iya. Kita mengatakan contoh kalau ada kalimat sebelumnya, maka jawaban B ini gugur. Tidak mungkin ini jadi jawaban kita. Jelas? Oke, baik. Karena jawabanmu yang A, mengapa nomor 5 tidak jadi pilihanmu? Mengapa nomor 5 tidak jadi pilihan? Ada kata apa? Ada kata memang. Memang. Ada apa dengan kata memang? Apa sih argumenmu? Karena kata memang itu sebuah, betul? Kata memang kalimat, sebuah kata yang bagaimana? Yang bagaimana? Ayo Neng. Kalau kamu mampu 100 untuk nilai kamu nih, nilai proses nih. Ayo, yang lain juga berpikir ya, silakan. Memang itu tidak mungkin di awal, karena memang merupakan kata apa? Untuk menyatakan apa? Memang. Ya, memang gitu. Iya, menyatakan apa itu? Ayo yang lain, bantu Alia ya, ayo. Yang lain boleh membantu, silakan. Argumen bukan, Pak? Dan? Argumen bukan? Bukan argumen di tengah. Kalau memang kata pernyataan. Penegasan. Ya, yang menyatakan apa? Memang. Penegasan, Pak. Penegasan apa? Berupa apa penegasannya? Contoh, memang 10 MIPA 6 pintar dalam mapel matematik. Memang 10 MIPA 7 Konjungsi antar kalimat, Pak. bukan. Tapi kata yang menyatakan memang. Kata yang menegaskan kalimat sebelumnya, Pak. Kalimat sebelumnya. Simpulan. Tidak mungkin simpulan di awal. Ngerti nggak? Memang. Jadi. Nah, tidak mungkin ini di awal. Jadi angka 5 mesti terakhir. Ngerti nggak? Jadi DE gugur. Nomor C gugur tidak? Ya. Nomor C gugur tidak? Tidak mungkin jadi jawaban ya? Mungkin tidak jadi jawaban yang C? Mungkin. Mengapa mungkin? Kan sudah dijawab. Nomor 5 itu akhir. Nomor 5 adalah simpulan. Simpulan itu harus terakhir. Tidak mungkin ini. Jadi jawaban kita tidak mungkin. Karena 5 harus di akhir. Ngerti nggak? Jelas? Jelas. Iya. Jadi kalimat nomor 5 harus terletak di akhir. Jadi DE sudah salah. Yang C pun tidak mungkin kita jadikan pilihan karena letaknya tidak di akhir. Kemungkinan tinggal 2, yaitu A dengan B. Tinggal bandingkan 3 dengan 2. Tadi sudah dijawab oleh Alia. Ya, mana yang tidak mungkin jadi awal?
Yang B. Yang B. Mengapa? Karena dua ada kata misalnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Coba kita urut ya. Nomor 3, mendapatkan paling sedikit 80 mg vitamin C setiap hari dapat mengurangi risiko gingivitis. 4, selain itu, itunya merujuk kemana? Nah, ini kata penunjuk, merujuk kemana itu? Kata itu merujuk kemana? Kan penunjuk, merujuk ke kalimat sebelumnya, kemana? Selain apa itu ini? Vitamin C. Bukan. Dapat mengurangi risiko. Nah, selain itu artinya selain mengurangi risiko gingivitis sampai lebih dari bla 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 bla, ngerti? Vitamin C menetralkan radikal-radikal bebas partikel rusak sampai dengan zat lainnya. Terus yang ke-1, untuk mendapatkan khasiat ini, nah ini merujuk kemana ini? Vitamin C. Bebas dan mengurangi risiko. 3 dan 4 kan? Ya. Ya, untuk mendapatkan khasiat mengurangi risiko gingivitis, menetralkan radikal bebas, partikel perusak sel. Nah ini, itu yang dimaksud dengan ini. Seperti itu. Kalimat nomor 2. Sebuah paprika misalnya, merujuk kemana misalnya? Paprika. Misalnya merujuk kemana? Ayo. Paprika merah. Contoh, Pak. Iya. Misalnya sebuah paprika merah ukuran sedang misalnya. Nah, misalnya itu merujuk kemana? Sayuran di kalimat 1. Nah, ini yang vitamin C, kayak vitamin C. Buah dan sayuran kayak vitamin C. Berarti misalnya itu adalah seperti ini. Yang mengandung vitamin C misalnya adalah paprika. Begitu. Terakhir, nggak jelaskan tadi, diakhiri dengan simpulan memang seperti itu. Oke, mudah kan? Mudah kan? Ya, tinggal gunakan cara-cara yang tadi, deduktif atau induktif seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, sudah jelas ya? Oke. Baik, pertemuan kita yang ke-9 sebetulnya ini ya. Dan pertama kali melalui Zoom ini karena sudah difasilitasi oleh sekolah juga dan kalian juga sudah siap dalam arti kuota kan sudah diterima ya. Ya, kita bertemu lagi mungkin pekan kapan ya. Intinya semua mata pelajaran itu ada proses Zoom seperti ini, seperti itu. Ya, pekan depan mungkin hari Senin yang akan datang kalian dengan bahasa Indonesia daring karena IPS yang belum Zoom seperti itu. Baru IPA 6, IPA 7, IPA 8 untuk bahasa Indonesia kelas 10 yang Zoom. Nanti gantian seperti itu. Pokoknya pada prinsipnya semua mata pelajaran akan kalian lewati dengan proses Zoom seperti ini untuk kelas 10. Hanya pertemuannya saja mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 ya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian semua, siswa kelas 10, MIPA 6, MIPA 7, dan MIPA 8. Semoga wawasan yang sudah kalian terima tentang paragraf ini, pada hakikinya adalah justru kalian nanti belajar menulis paragraf yang baik seperti itu. Bukan hanya sebatas menjawab soal. Ngerti nggak? Bukan hanya menjawab soal. Imbasnya dari efektif menjawab soal adalah bagaimana cara membuat paragraf yang efektif, yang koheren seperti itu. Ya, salam untuk keluarga di rumah. Semoga kalian tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, selamat istirahat ya, Naya. Sudah boleh Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.